Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir atau iman kepada hari akhir, hari kiamat. Pada peta konsep bisa kita lihat bersama hari akhir. Nanti akan kita pelajari yang pertama tentang makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku mulia. Kemudian itu semua kita hayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir yang akhirnya menimbulkan kita lebih bersemangat dalam beribadah. Jadi kita belajar tentang hari akhir itu, tentang periode, makna, hakikat, hikmah yang akhirnya menjadikan kita memiliki perilaku mulia. Karena kita tahu semua manusia akan mati, dunia ini akan sirna. Maka untuk mempersiapkan itu semua, maka kita beribadah dengan sungguh-sungguh di dunia ini, sehingga kita akan lebih bersemangat beribadah nanti di akhirnya. Oke, anak-anakku sekalian, bisa juga kalian baca di buku paket yang sudah Pak Imam sampaikan di materi sebelumnya. Ini hanya beberapa poin-poin penting yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilahnya yang lebih luas maknanya, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu ya hancurnya alam semesta ini. Kemudian hari akhir menurut Al-Quran, hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi ketika ada manusia yang meninggal, sebenarnya itu pun juga bisa disebut dengan kiamat, tetapi merupakan kiamat sughro, berakhirnya sebuah kehidupan makhluk hidup. Dalam sebuah ayat disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 ini jelas bahwa setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tidak ada pengecualian, semua akan mati. Kullu syai'un halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan rusak kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetap kekal. Maka setelah kematian datang, maka di akhirat akan disempurnakan pahalanya.
Jadi kalau kita sekarang beramal baik, jangan khawatir, di akhirat pasti akan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana akan ada dua golongan, yaitu yang masuk surga dan yang masuk neraka. Maka sungguh beruntunglah orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ingat bahwa kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi ayat ini saja kita bisa mengambil hikmahnya. Semua orang akan mati. Setelah mati akan ada balasannya. Apakah termasuk orang yang ahli surga atau neraka? Orang yang masuk surga dialah orang yang sangat beruntung. Maka mari di sisa kehidupan kita ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita gunakan untuk beribadah sebagai bekal kita nanti ketika di akhirat. Dalam kematian itu ada beberapa peristiwa setelah kematian. Yang pertama ada fitnah kubur, beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya. Ada siksa dan nikmat kubur, tentang diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Yang kedua, kalau tadi ada kiamat sughra, sekarang ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Yaitu apa? Berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Bisa kita bayangkan bagaimana peristiwa hancurnya bumi ini. Itu semua pasti akan terjadi. Maka kita berusaha sekuat tenaga mengisi waktu kita dengan selalu beribadah, karena kita bisa juga mendapati kiamat sughra ataupun mungkin kiamat kubur. Mungkin itu yang bisa Pak Imam sampaikan untuk pertemuan di bab ini. Untuk yang lain nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.